Bisa mendengar suara saya? Bisa, Wah, bisa, Oke, bisa. bisa. Oh, bisa. bisa kita mulai ya untuk technical Ya, meeting-nya. ya, Bu. Oke, boleh di-mute semuanya. Sinyalis sana. Udah besok itu. Yo, kapan-kapan ya. Manda ayo, ayo sono mana gak? Manda. Aku wingi. Manda ayo, Wan. Tes, tes. Udah gitu ya? Ivana, udah ada. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Hakim Mahfud, yang terhormat Kepala Pondok Pesantren Sain Kiai Haji Arif Husaini, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Sains Tebu Ireng Ustadz Haji Khairul Anam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita bisa berkumpul di sini dalam Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa menuju ke jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Adik-adik semuanya sudah siap ya mengikuti All Sign 2025? Siap. Oke, siap. Siap, Saya siap. cek semangatnya dulu. Kalau saya bilang selamat pagi, nanti dijawab pagi, 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 gitu nggak? Kalau saya bilang selamat pagi, nanti dijawab pagi, pagi, pagi. Oke, selamat pagi. Oke, Pagi, pagi, pagi. Berarti semuanya sudah on ya, meskipun Zoom meeting yang kali ini, tapi semuanya sudah bisa connect dengan kami yang ada jauh di Jombang. Kegiatan untuk hari ini adalah technical meeting supaya nanti saat pelaksanaannya tidak ada kendala, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan kembali. Oke. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu apa hal atau apa saja yang akan kita lakukan untuk hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kita sudah selesai pembukaan. Yang kedua, yakni sambutan dari pimpinan Sekolah SMP Sains Tebu Ireng. Kemudian yang ketiga adalah terkait pembacaan juknis untuk pelaksanaan All Sign 2025. Kemudian ke acara yang keempat yakni pemutaran simulasi. Jadi akan ditampilkan video simulasi ujian supaya besok bisa mengetahui seperti apa yang akan dilaksanakan gitu ya. Langsung kita akan memasuki kegiatan kedua, yakni sambutan dari perwakilan pimpinan SMP Sains Tebu Ireng. Pada kesempatan kali ini akan diwakilkan atau akan disampaikan oleh Ustadz Mulia Hafid.
Kepada Ustadz Mulia Afif, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu pendamping lomba dan yang kami banggakan adik-adik peserta lomba onsen dari seluruh penjuru Nusantara, mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Sulawesi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka TM, yakni Technical Meeting. Nanti insya Allah adik-adik para pendamping akan menerima penjelasan terkait ketentuan perlombaan, babak penyisian, kemudian teknis cara perlombaannya bagaimana nanti akan dijelaskan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada adik-adik peserta, kemudian pendamping peserta yang ikut join pada TM kali ini. Ya, perlu kami informasikan bahwasanya peserta lomba Olsen ini yang pertama kali kami adakan itu sejumlah 700 lebih peserta. Jadi alhamdulillah pesertanya lumayan banyak, sangat antusias untuk mengikuti perlombaan ini. Eh, semua pulau yang ada di Indonesia eh, bisa mengikuti ini, mulai dari Sumatera, itu ada, dari Lampung, Pulau Jawa, ada, Kalimantan, ada, Bali, ada, bahkan sampai Pulau Lombok atau di Nusa Tenggara Barat juga ada yang ikut. Bahkan kemarin ada yang terakhir ikut mendaftar dari Pulau Sulawesi atau tepatnya dari Sulawesi Tengah. Jadi insya Allah untuk peserta Olimpiade Sains tingkat SDMI nasional ini atau Olsen ini ya sangat kompetitif karena diikuti dari 11 provinsi di Indonesia atau sekitar 60 lebih kabupaten kota di 11 provinsi tersebut. Dan juga dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia kecuali minus dari Papua ya yang tidak ikut. Jadi mudah-mudahan semua peserta nanti bisa memahami aturan, ketentuan, dan teknis tata cara pengerjaan lomba ini, Olimpiade ini dari penjelasan panitia. Dari kami mudah-mudahan semua peserta nanti ya bisa mengikuti dengan semangat dan memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan, dan ilmu yang bermanfaat dari ini. Dari kami, apabila ada yang kurang pas, kurang benar dari awal sampai akhir di TM ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir dari kata kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz Mulia Afif. Wow, penjelasan yang sangat keren sekali ya. Jadi terdiri dari beberapa peserta dari seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan pengalaman yang keren, pengalaman yang tak terlupakan buat adik-adik nanti. Nanti diambil pengalamannya, diambil pelajarannya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik pula. Oke. Sekarang kita menuju ke kegiatan berikutnya, yakni pembacaan juknis terkait Olimpiade Sains 2025 yang akan dilaksanakan besok. Untuk kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Rozi. Kepada Ustadz Rozi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke.
Apa sudah terdengar suara saya? Sudah, Ustadz. Oke. Sebentar. Oops. Screen. Oke. Sudah ya, Dedi. Saya mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memulai penjelasan ini. Oh, oke. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Fahrudin. Saya akan menjelaskan untuk konsep lomba Olimpiade Sains Nasional ini, dan juga nanti akan saya jelaskan tentang juknis dan juklaknya, petunjuk teknis dan juga petunjuk pelaksanaannya seperti itu. Nah, untuk konsep lomba Olimpiade Nasional ini seperti ini ya. Langsung saja. Untuk konsep lombanya, ini nanti ada 3 kali pertemuan. Yang pertama pertemuan yang hari ini, yakni Senin 7 Oktober 2025. Ini kita akan di sini melaksanakan technical meeting dan juga mohon maaf. Oh iya, mohon maaf. Ini nanti ada Selasa. Saya salah nulis, mohon maaf. Ini nanti untuk Selasa 7 Oktober 2025 kita akan melaksanakan untuk babak penyisian, yakni besok Senin, Selasa 7 Oktober, nanti waktu pelaksanaannya untuk 90 menit. Nah, untuk targetnya kepada seluruh peserta ya, untuk total soalnya, jumlah soalnya nanti ada 50 soal. Tidak dengar. Tidak dengar? Tidak terdengar? Sudah? Tidak dengar. Diulang. Halo? Sudah, sedikit lebih kencang. Oke, ya. Akan saya kencangkan. Oke, volume. Oke, sudah dengar? Sudah. Oke, saya ulangi ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Jadi nanti untuk babak penyisiannya akan dilaksanakan besok pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025. Waktunya yang akan dilaksanakan nanti 90 menit. Untuk rondonnya, mohon maaf, nanti sesuai dengan yang sudah kami share di WA Group ya. Untuk total soalnya yakni 50 soal. Nanti penilaiannya akan sistemnya seperti ini. Jadi benarnya nanti dihitung 4 poin, salahnya dihitung -1, tidak menjawab dihitung 0. Untuk model tesnya yakni online, berbentuk pilihan ganda, menggunakan aplikasi e-ujian yang kemarin sudah kami share untuk tutorialnya. Itu nanti tutorialnya bisa bisa menggunakan komputer dan juga bisa menggunakan handphone, seperti itu. Bisa disesuaikan dengan video tutorialnya saja. Untuk jumlah soalnya yakni ada 50 pilihan ganda dibagi 2, yakni 25 soal untuk IPA dan juga 25 soal untuk matematika. Untuk kategori soalnya nanti ada 3 soal berbahasa Inggris dan 3 soal berbahasa Inggris untuk IPA, 3 soal berbahasa Inggris untuk matematika, dan juga 22 soal berbahasa Indonesia untuk IPA, begitu juga 22 soal berbahasa Indonesia untuk matematika, seperti itu. Jadi ini sistemnya nanti soalnya langsung mix seperti itu. Apa yang muncul di layar Anda yaitu nanti yang Anda kerjakan ya adik-adik. Untuk agenda kedua yakni semifinal. Jadi setelah babak
seleksi atau babak penyisihan nanti akan diambil 70 peserta untuk melaksanakan semifinal dan juga final nantinya ketika sudah terjaring untuk hari Minggu 19 Oktober 2025. Nanti akan kami undang ke sekolah kami, yakni SMP Sains Tebuireng. Nah, untuk sistemnya semifinalnya sendiri nanti akan menggunakan quizzes di sini. Menggunakan quizzes untuk pengerjaannya. Oke. Untuk pengerjaannya nanti akan menggunakan quizzes. Jadi nanti dari 70 peserta itu nanti akan kami ajak ke sini untuk mengerjakannya secara daring juga dengan menggunakan komputer. Nanti sistemnya pakai quizzes. Ya, isinya nanti ada 20 soal. 20 soal nanti waktunya untuk 60 menit. Nah, lokasinya ada di laboratorium komputer kami di SMP Sains Tebuireng. Mohon maaf, ini nanti tetap pakai quizzes ya. Oke. Untuk jumlah soalnya ada 20 pilihan ganda yang isinya nanti ada 10 soal IPA yang berisi ada 1 soal berbahasa Inggris, 9 soal berbahasa Indonesia, dan juga nanti ada untuk 10 soal matematika, 1 soal berbahasa Inggris, dan juga 9 soal berbahasa Indonesia. Nah, itu untuk semifinalnya. Setelah semifinal dilaksanakan, nanti akan dilangsungkan dengan babak finalnya. Babak finalnya nanti akan berjumlah 6 orang dan juga nanti jadi dari semifinal nanti diambil 6 orang untuk masuk ke babak final. Babak finalnya nanti akan berupa cerdas cermat. Oke. Untuk babak finalnya akan berupa cerdas cermat. Itu nanti akan kami jelaskan lebih lanjut ketika sudah ada di sini seperti itu. Jadi seperti itu ya. Untuk konsep lombanya. Selanjutnya untuk kartu ujian sudah menerima semuanya ya. Mohon maaf. Saya konfirmasi lagi. Sudah. Sudah. Masih belum saya cek Ustaz. Soalnya tadi pagi baru masuk grup. Ya, mohon izin dari MI Islamiyah Banjarpo belum masuk grup dan mendaftarkan 3 peserta didik, baru terbit 2 kartu peserta untuk peserta didiknya, kurang 1 peserta. Oke. Mohon maaf untuk kartu peserta nanti bisa langsung dicek di filenya ya. Filenya ada di sini, langsung dicarikan saja di kontrol file. Untuk namanya silakan langsung diketikkan saja untuk namanya. Seperti ini misal Akila, ini Akila Putri Hairin Nisa, ini bisa langsung diketikkan, ini nanti langsung muncul kartunya seperti itu. Itu bagi yang belum dapat email dari kami. Seperti itu. Oke. Mohon maaf, ini untuk penjelasannya saya lanjutkan dulu. Nanti ada sesi Q&A atau question and answer. Pertanyaan dan juga jawabannya. Saya lanjutkan dulu ya. Untuk juknis dan juklaknya, ini sudah kami share dari awal pendaftaran. Saya bacakan lagi. Untuk yang penyisihannya saja. Oke, untuk juklaknya. Untuk babak penyisihan dilaksanakan hari Selasa 7 Oktober 2025 secara daring atau online via browser. Jadi nanti bisa pakai browser Chrome, Firefox, atau Opera. Dengan pengerjaan soal digital menggunakan HP, komputer, atau laptop. Bisa ketiga-tiganya. Pilih salah satu, mohon maaf. Durasi waktunya 90 menit, dimulai pukul 9. Mohon maaf, ini nanti menyesuaikan rundown ya. Soal terdiri dari 50 pilihan ganda, untuk materi 25 soal IPA, dan 25 soal matematika. Komposisinya nanti seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahasa Indonesia nanti 90%, sisanya 10% adalah berbahasa Inggris. Sistem penilaian sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, benar nanti mendapat poin 4, salahnya mendapat poin -1, untuk tidak menjawab mendapat poin 0. Hasil babak penyisian akan diumumkan. Ini mohon maaf, ini ada kesalahan. Hasil babak penyisian akan diumumkan Kamis 9 Oktober 2025. Jadi
akan diumumkannya Kamis 9 Oktober 2025. Ini ada revisi dari juklaknya, mohon maaf. Oke, untuk juklaknya mungkin cukup itu karena yang lain bisa dibaca karena ini sudah tercantumkan di dalam poster yang sudah kami share di awal. Seperti itu. Oke, untuk juknisnya ini persiapan perangkatnya. Peserta dapat orang sambo anmut video dapat menggunakan HP, laptop, atau komputer. Pilih salah satu. Gunakan browsernya Chrome, Firefox, atau Opera. Pilih salah satu juga. Pastikan koneksinya minimal good di situ. Nanti bisa dicek di aplikasinya minimal good kurang lebih 5 Mbps. Pastikan kamera berfungsi dengan baik karena kami akan mengawasi itu. Akses link ujian, masuk link ujian yang disediakan oleh panitia, dikirim via email atau WhatsApp. Link hanya aktif pada hari dan jam ujian. Jadi link ada beberapa yang sudah terkirimkan lewat email. Ada, kalau misal belum, silakan dicek di kartu ujiannya. Itu nanti ada di bagian bawah sendiri ada link. Itu nanti bisa dipakai untuk masuk ke akses ujiannya juga. Oke. Untuk pengaturan kameranya, tes kamera dulu tes kamera depan dulu sebelum ujian dimulai untuk memastikan wajah terlihat jelas. Kamera depan harus menyala selama ujian berlangsung. Wajah peserta harus tetap terlihat di layar selama ujian. Jadi mohon maaf nanti yang misal pakai HP jadi harus bisa terlihat wajah anaknya juga tetap harus terlihat karena nanti akan kami awasi. Seperti itu. Untuk penggunaan HP atau komputer, atur HP tidak mengunci otomatis atau screen timeout ke paling lama atau kalau bisa juga dinonaktifkan dulu sementara. Matikan notifikasi dan aplikasi yang lain. Terus jangan keluar dari browser selama ujian. Pastikan layar tetap menyala atau on screen terus. Jadi nanti kalau misal ada salah satu dari yang saya sebutkan ini di pengaturan HP atau komputer ini nanti akan keluar secara otomatis dari pengerjaan itu nanti akan ada namanya jeda dulu selama 1 menit seperti itu atau di blokir time itu nanti ada sistem blokir time dari kami di jeda 1 menit tidak bisa mengerjakan. Setelah itu baru bisa mengerjakan setelah 1 menit seperti itu. Untuk tata tertib pesertanya yang dilarang, pertama menggunakan kalkulator, smartwatch atau alat bantu hitung. Yang kedua, membuka buku catatan atau sumber lain. Yang ketiga, meminta bantuan orang lain. Yang keempat, mengganti akun atau perangkat selama ujian. Selanjutnya untuk yang harus dilakukan, login 15 menit sebelum ujian dimulai, pastikan jaringan stabil dan kamera aktif, fokus pada layar selama ujian, dan juga laporkan kendala teknis segera kepada panitia. Untuk penentuan hasil babak penyisian, peringkat berdasarkan total nilai. Jika nilai sama, maka yang diambil waktu yang tercepat. Jika masih sama, maka yang diambil jawaban benar terbanyak. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekian untuk konsep lomba dan juga juknis dan juga juklaknya. Saya kembalikan ke MC. Silakan, Ustazah Indah. Oke, terima kasih atas waktunya Ustadz Rozi terkait penjelasan juknis pelaksanaan Olimpiade Sains All Science 2025. Jadi sudah jelas ya adik-adik terkait penjelasan juknisnya dan juknis tersebut sudah di-share atau diinformasikan jauh hari saat awal pendaftaran lomba dan nanti akan kami up ulang di grup deskripsi terkait juknisnya jika memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan kembali ataupun hal-hal yang ingin diingat kembali tentang juknisnya. Selanjutnya kita memasuki acara berikutnya yaitu pemutaran video simulasi All Science 2025. Jadi nanti ketika pemutaran itu dilaksanakan adik-adik bisa melihat dengan seksama apa sih hal-hal besok yang perlu dilakukan, tahap-tahap seperti apa yang perlu dipersiapkan terkait
pelaksanaan OSEN. Dan untuk pemutaran simulasinya akan dipandu oleh Ustadz Dodot. Jadi kepada Ustadz Dodot, waktu dan tepat kami persilahkan. Udah. Mohon ditunggu sebentar ya adik-adik, karena kita masih ada perbaikan terkait pemutaran simulasinya. Ya. No. Nggak mau. Dalam. Kalau mati. Ustadz, Apakah suara saya terdengar? Ustadz. Tak nih kamera. Oke adik-adik, ini nanti akan kami sematkan video terkait tata cara bagaimana memasukkan akun dan memulai ujiannya. Nanti kita sematkan di grup ya, sekalian juga mengingatkan kembali terkait juknis pelaksanaan Lomba Allsign 2025 ini. Jadi sesi berikutnya adalah Q&A, question and answer. Jadi kepada adik-adik yang ingin bertanya terkait pelaksanaan ataupun hal-hal yang kurang jelas, boleh nih angkat tangannya, nanti kita yang akan mempersilahkan supaya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Seperti itu ya. Jadi kita akan kumpulkan dulu pertanyaannya, kemudian ada sesi jawab. Sekali lagi, bisa mengacungkan tangan di mode Zoom meeting, kemudian kita akan mempersilahkan adik-adik untuk bertanya. Setelah itu kami akan menjawabnya. Monggo, sesi tanya dan jawab bisa dimulai.
Untuk mempersingkat waktu, kami hanya menyediakan sekitar 30 menit untuk Q&A, question and answer. Setelah itu simulasi ya. Monggo, jika ada yang ditanyakan, bisa bertanya. Jangan lupa acungkan tangan. Kapan selesai? Gimana acungkan tangan? Nah, ini mah. Izin bertanya. Iya, Ibu. Silahkan. Dari sekolah mana? Kemudian Ini ibunya namanya siapa? saya Happy dari Bundanya Raihan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ye. Berarti ini kan misalnya anak saya besok pakai laptop, itu butuh satu device atau dua device? Oke. Ntar kalau misalnya satu device berarti laptop itu saja. Tapi kalau dua device apa boleh satunya HP untuk sebagai kamera pengawas gitu ya? Mohon jawabannya. Terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya dari Ibu Rehan, Balikpapan. Apakah biar semuanya peserta mengetahui dan tidak ada double pertanyaan ya adik-adik ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah dalam pelaksanaannya OLSEN 2025 ini menggunakan satu device atau lebih dari satu? Artinya adalah dua device. Ya. Apakah menggunakan satu device atau dua device? Itu yang ditanyakan. Ini langsung dijawab sekarang atau nanti ya Ustadz? Langsung saja, kami jelaskan kembali kepada seluruh peserta Allsign 2025 untuk pelaksanaan Allsign ini hanya membutuhkan satu device yang digunakan untuk ujian saja tanpa perlu adanya device tambahan untuk pengawasan. Karena dalam satu device itu sudah cukup kami melakukan pengawasan dari kamera yang ada di device yang digunakan. Jelas ya untuk jawabannya. Oke. Sekali lagi, hanya membutuhkan satu device dan bisa menggunakan laptop ataupun handphone, HP. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan. Maaf, Us, mau tanya, Us. Ya, silahkan menyebutkan nama dan juga asalnya ya, jangan lupa. Iya, saya Mama Wida dari Tuban. Apakah nanti kalau satu Zoom bisa dibuat mengerjakan untuk 2 atau 3 anak, Us? Kameranya. Oke, saya terima pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya hampir mirip ya dengan pertanyaan yang pertama. Sekali lagi saya akan merepeat ulang pertanyaan dari Bunda Wida di Tuban. Pertanyaannya adalah apakah boleh satu Zoom digunakan lebih dari satu siswa? Saya tekankan kembali untuk pelaksanaan Allsign 2025 SMP Sains Tubuh Ireng ini hanya menggunakan satu device saja. Jadi kita tidak memerlukan Zoom meeting kembali. Biasanya itu kan Zoom meeting untuk pengawasan yang ada di belakang ataupun samping. Tapi untuk pelaksanaan Allsign ini hanya menggunakan satu device saja, yakni alat untuk mengerjakan. Alat untuk mengerjakan. Misalnya mengerjakannya menggunakan laptop, ya sudah, berarti pakai satu laptop saja tanpa join Zoom kembali. Kalau menggunakan HP berarti hanya satu HP itu saja tanpa menggunakan device tambahan. Seperti itu, Ibu. Halo. Halo. Tes aja, Mbak. Maaf ya, Mbak. Ustazah lagi ngetes tadi. Oh iya, tidak apa-apa. Sudah ada 2 pertanyaan. Silakan. Kami masih membuka pertanyaan kembali. Kamu, Cak. Permisi, salam. Assalamualaikum, saya Atta dari Blora. Oke. Mau tanya, ini kan nanti ada soal matematika. Nah, boleh nggak orek-orekan pakai kertas? Oke, pertanyaan ketiga dari Atta di Blora. Wow, jauh banget ya. Memang pesertanya Allsign 2025 ini
menyeluruh seluruh Indonesia. Kompetisinya bakalan ketat banget. Saya ulangi lagi pertanyaannya, apakah kita diperkenankan para peserta menggunakan coret-coret atau kertas buram saat melaksanakan Olsen terutama untuk matematika? Sangat diizinkan, ya, sangat diizinkan. Yang tidak diizinkan adalah Makasih. menggunakan elektronik seperti smartwatch mungkin ataupun kalkulator. Kalau oret-oret boleh sekali. Sudah cukup jelas ya? Assalamualaikum Ustazah. Makasih. Ye. Ada izin bertanya. Ya, jangan lupa sebut nama dan daerah asal ya. Saya Naya dari Jombang, Jawa Timur. Apakah kartu pesertanya di print atau nggak usah? Oke, pertanyaan dari Naya di Jombang. Wah, kita bertetanggaan ya, adik Naya ya. Ngomong-ngomong, boleh tahu dari sekolah mana? SDIT Rosenviker. Oke, dari SDIT Rausan Fikar. Pertanyaannya adalah, apakah perlu peserta untuk mencetak nomor ujian? Jadi, jawabannya adalah tidak perlu. Yang Saman perlukan hanya highlight kodenya, guys. Username dan juga highlight kode. Jadi tidak perlu lagi untuk mencetak ulang. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima Izin kasih. bertanya. Assalamualaikum. Aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti pas Zoom sambil ngerjain itu ya? Assalamualaikum Ustazah. Saya Erni dari Jakarta. Izin bertanya, nanti kan ada uji coba untuk lomba besok ya. Apakah uji coba tersebut bisa diakses sampai malam atau hanya jam tertentu? Soalnya kan ini anaknya masih sekolah ya. Jadi belum bisa ikut uji coba. Itu apakah bisa diakses sampai malam atau bagaimana? Terima kasih. Ya, pertanyaan berikutnya dari Bunda Erni di Jakarta. Saya ulangi pertanyaannya, mohon izin ya. Apakah kita bisa mengakses 24 jam ya, link untuk simulasi? Mohon maaf sekali Bunda. Jadi untuk link simulasi ataupun ujian hanya diakses saat pelaksanaan tersebut. Jadi untuk simulasi juga nanti bisa diaksesnya hanya waktu tertentu. Seperti itu. Tapi tenang, jangan khawatir, don't worry ya, jangan khawatir. Nanti kami akan mengirimkan video tutorial simulasinya di grup Allsign. Sekali lagi, nanti kita akan mengirimkan juknisnya sekaligus tutorial video simulasinya di grup Allsign. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau besok ujiannya udah selesai, Jangan tapi lupa waktunya namanya dulu dong, biar saya tahu perkenalan nama dan juga asalnya. perkenalkan, nama saya Ratu dari SD Ar-Rahman Nganjuk. Kalau misalnya besok waktu ujiannya udah selesai, tapi waktunya belum selesai, itu boleh langsung klik selesai atau gimana? Terima kasih. Saya ulangi untuk pertanyaan dari Adik Ratu, asalnya dari Nganjuk ya. Apakah boleh peserta ketika sudah selesai dan waktu masih banyak banget, misalnya gitu ya, sangat diperbolehkan. Jadi ketika para peserta sudah selesai dan pastikan sudah yakin, jangan gopoh ya nanti karena memang waktunya sudah dipertimbangkan matang, pastikan sudah di cross check lagi, kemudian sudah yakin boleh menutup atau mengakhiri ujian. Tidak perlu menunggu lama sampai waktunya habis. Oke, dan sekali lagi tambahannya ketika memang sudah selesai dan kemudian poinnya sama, maka rank yang akan dipertimbangkan lebih atas adalah yang nilai sama tapi pengerjaannya itu lebih dahulu. Seperti itu. Tentunya setelah di cross check ya, jangan gopoh untuk keluar ataupun menyelesaikan ujian. Ini aja loh, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Oke, waalaikumsalam. Dari mana dan dari Bunda siapa? Izin bertanya, perkenalkan saya Bunda dari Aditya Pratama, asal SD-nya dari SDIT Al Anwar Mojokerto.
Oke, izin bertanya nggih Ustazah. Itu nanti sekarang kan ada link yang dikirimkan ke email saya itu untuk tryout atau uji coba nggih. Nah, kebetulan seperti yang Ibu tadi tanyakan itu anaknya ada sekolah. Jadi intinya tryout itu nggak wajib ngoten nggih. Nggih. Terus kemudian untuk besok itu link untuk ujian untuk masuknya itu ada kiriman email baru atau di-share di grup atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau nanya. Oke, sebentar saya langsung jawab untuk pertanyaan dari Bunda Adit di Mojokerto nggih. Mohon diperhatikan kepada seluruh peserta biar nanti tidak ada double pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Bunda Adit di Mojokerto. Untuk hari ini kan sudah dikirimkan link melalui masing-masing email. Dan untuk hari ini linknya adalah link simulasi. Maka untuk pelaksanaannya besok akan dikirimkan lagi ulang link untuk pelaksanaan penyisihan olsennya. Seperti itu ya. Jadi nanti akan ada link tambahan atau link susulan yang digunakan untuk pengerjaan penyisihan, babak penyisihan. Terima kasih. Kak mau tanya. Oke, boleh. Dari siapa dan di mana? Ya, nama saya Siva dari Kabupaten Jombang. Mau tanya, gimana Oke. nanti kalau ngerjakin tiba-tiba keluar dari aplikasi? Terima kasih atas pertanyaannya Adik Siva dari Jombang. Pertanyaannya adalah bagaimana dan apa yang harus saya lakukan kalau misalnya tiba-tiba tiba-tiba keluar sendiri dengan disengaja ataupun tidak mungkin ya dari aplikasi. Itu dibisukan, bentar. Oke, nanti langsung bisa masuk kembali ya, Dek. Nanti bisa klik linknya dan masuk kembali. Nomor yang sudah dikerjakan otomatis bisa ke save gitu. Karena kan biasanya kita nggak tahu ya, entah itu perkara sinyal atau hal-hal teknis yang di luar dugaan tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Jangan khawatir, nanti bisa klik ulang linknya, kemudian isi kembali passwordnya, loginnya, dan bisa memulai kembali gitu. Mirip dengan aplikasi ANBK. Sudah pernah ANBK ya? Sudah. Oh, sudah. Ya, sudah. Sudah. Tanya Ustazah. Oh iya, sebentar. Kalau misalnya tiba-tiba keluar, diusahakan jangan sampai keluar ya. Diusahakan screen-nya tetap on, tetap standby pada mode ujian. Kemudian kalau pakai handphone jangan sampai itu ada sleep aplikasi yang ngunci sendiri, jadi dimatikan. Kalau misalnya keluar nanti si pengawasnya bakalan bisa detek sampean keluar gitu. Bisa detek kalau kalian itu lagi keluar. Akan ada pertimbangan tersendiri. Ustazah izin tanya. Oke, monggo. Silakan nama dan juga asalnya. Saya Aziza dari Trenggalek. Mau tanya. Boleh? Besok kalau nggak menang itu dapat sertifikat atau overseas itu atau gimana? Saya mau tanya. Oke, pertanyaan dari Adik Aziza Trenggalek. Pesertanya banyak sekali ya, dan ini tingkat nasional 700-an dari seluruh Indonesia.
Dan pertanyaannya adalah apakah ketika kita kurang beruntung di Olsen ini kita dapatkan sertifikat peserta? Ya, jawabannya adalah iya. Nanti kalau misalnya adik-adik kurang beruntung bisa uji coba lagi ya tahun depannya supaya bisa jadi juara. Tapi tenang, semuanya dapat sertifikat gitu. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Boleh? Saya mau tanya. Oke, monggo. Jangan lupa nama dan asalnya ya. Nama saya Karisa dari Jombang. Saya mau tanya, untuk babak semifinalnya itu minimal skornya berapa? Ikut mas, kalau nggak bicara ditutup. Udah. Tadi Saya. Ya Ustaz. Kamu pada tak bisuin kok. Pak aku. Oke, dari adik Karisa di Jombang, pertanyaannya adalah, Ustazah, kita ini ingin tahu nilai kita itu berapa supaya bisa lolos ke semifinal, karena besok adalah pelaksanaan penyisihan, ya. Sesuai dengan juknis yang sudah disebar ataupun dijelaskan bahwasanya dari penyisihan 700 peserta kita bakalan ambil untuk semifinal adalah 70 peserta. Terkait dengan itu yang kita ambil adalah nilai yang paling tinggi ya, berdasarkan peringkat. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 70 itu yang akan masuk ke babak semifinal. Di sini sudah ada ya. Oke, nanti bisa cek kembali di juknisnya. Bisa cek kembali di juknisnya bahwasanya babak semifinal adalah 70 siswa dan akan diundang langsung ke SMP Sains Teguh Ireng berdasarkan peringkat. Jika nilainya sama akan diambil waktu yang tercepat. Assalamualaikum Ustazah. Mau tanya. tanya Us. Ya, mohon diutarakan nama dan juga asalnya. Saya Iya, Bunda dari Mas. Yang mana dulu ini? Yang mana? Nggak ada yang raise hand, jadi saya nggak tahu ini dari Saya mana. raise hand dari tadi, saya raise hand dari tadi. Oh iya, mana ya? Monggo. Ya, Andi, monggo, atas monggo. nama Andi. Oke, atas nama Andi. Iya, saya dari Sidoarjo. Mau menanyakan, sampai saat ini saya belum menerima email yang katanya ada link untuk uji coba. Itu bagaimana ya? Kalau link uji coba belum dapat, apa bagaimana misalnya besok saya tetap belum dapat link, itu saya harus bagaimana? Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Bunda Andi di Sidoarjo. Bagaimana jika sampai saat ini saya belum mendapatkan link ujian simulasinya? Kalau ujian aslinya memang belum kami share kembali, jadi ini adalah link uji cobanya. Kalau misalnya belum mendapatkan, bisa cek langsung di kartu ujian. Nanti di situ ada http bla 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 gitu ya. https www.smp.science gitu. Bisa langsung cek di kartu ujiannya ya Ibu. Iya, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Saya Bunda dari Ananda Akila dari Gresik. Ini saya sudah dapat email. Katanya tadi link untuk uji coba sama lomba itu berbeda. Tapi ini saya dapat emailnya itu link passwordnya sama password sama username-nya sama kayak yang di kartu peserta ujian. Berarti itu termasuk link untuk uji coba atau untuk lomba besok? Terima kasih.
Ya, depan. Terima kasih atas pertanyaannya Bunda Akila dari Gresik, sudah menerima kartu ujian dan juga sudah ada nama akun, sudah ada password, username, dan juga linknya. Pertanyaannya adalah, apakah itu link untuk simulasi ataukah link untuk pelaksanaan? Jadi jawabannya adalah link untuk simulasi hari ini. Jadi hari ini setelah TM ini akan ada simulasi, yakni itu yang sudah kami send atau kirim melalui email. Untuk link ujian akan kami kirimkan kembali menyusul setelah TM ini. Seperti itu. Terima kasih. Kak mau tanya lagi Kak. Assalamualaikum, saya izin bertanya. Monggo. Ya, saya Nila Rizkia dari perwakilan SD Raudatul Jannah dari Sidoarjo. Izin bertanya, kebetulan besok siswa kami itu melaksanakannya di sekolah bebarengan. Nah, apakah boleh misal ada yang butuh bantuan atau misal terkendala dengan PC-nya atau laptopnya itu ustazahnya bisa membantu seperti itu atau bisa lihat di kamera atau tidak boleh sama sekali, Jeus? Oke, terkait saya ulangi kembali supaya semua peserta bisa mengetahui terkait pertanyaan-pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Ibu Nila, saya tanya Ibu Nila, perwakilan pendamping dari Sidoarjo. Besok pelaksanaannya rencana akan dilaksanakan di sekolah secara keseluruhan dengan beberapa peserta. Jikalau ada kendala teknis, entah itu komputernya belum siap atau dan lain sebagainya, apakah guru pembimbing boleh membantu untuk supaya benar gitu ya, maksudnya untuk teknisnya gitu ya, diperbolehkan. Statusnya adalah untuk mendampingi supaya bisa memperbaiki hal-hal yang sekiranya kurang sesuai, misalnya yang tidak bisa login atau seperti apa, boleh untuk dibantu aplikasinya, bukan dalam pengerjaannya. Baik, Gus. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh Ananda membawa kertas buram sebagai coretan untuk menghitung? Tadi sudah kami sampaikan, pertanyaan awal, apakah boleh membawa kertas buram? Boleh sekali. Saya mau tanya. Jangan lupa sebut nama dan asalnya ya. Silakan. Kak mau tanya Kak. Ya silakan, boleh sebut nama dan Nafa, silakan Nafa. Silakan sebut nama dan juga asalnya. Ya, saya dari Jombang. Nama Aprilia Nur Syifaiyah. Ini bertanya, jika lanjut ke babak final itu kira-kira berapa orang ya? Terima kasih. Oh iya, sama share screen. Oke. Perhatikan semuanya tolong ya, yang misalnya tidak ikut untuk bertanya bisa di mute supaya tidak berisik. Karena kami juga kerepotan untuk mute. Tolong di mute ketika tidak ada kepentingan. Saya akan jawab pertanyaan dari April Jombang. April, Pak minta bantu di mute ya.
Nggih, banyak yang raise hand juga sebentar nggih. Diperhatikan supaya tidak ada pertanyaan double. Berapa jumlah peserta yang akan ke semifinal dan final itu sudah kami jelaskan dengan jelas di Juknis ya, Dek ya. Jadi, peserta secara keseluruhan adalah 700 peserta. Kemudian akan diambil semifinal 70 orang berdasarkan ranking dan akan masuk goes to final diambil 6 orang. Seperti itu. Jelas ya, Dek? Kak mau Nggih. tanya. Saya, Ustazah. Saya Kak Siapa ini ya? Udah raise hand belum ya? mau tanya. Gue silahkan, ayo, ayo. Apakah uji cobanya harus wajib dikerjakan? Boleh sih ya, terserah sampean karena memang uji coba itu supaya tidak kagok, supaya tidak kaget seperti apa. Jadi kalau mau dikerjakan, monggo sebagai latihan. Harapan saya dikerjakan aja, jangan sampai tidak. Kak, saya Kak. Yeah, ayo. Mau tanya. Ustazah, saya Ustazah. Ustazah, saya Yeah. Ustazah. Oke, dari SDN Genewatu 4 Ngoro, ayo semangat sekali nih tetangga sebelah. Yuk. Saya Kak. Saya Kak. Mau tanya. SDN Genewatu tadi tidak jadi tanya. Ada. Mau tanya. Kalau tidak saya alihkan ke yang lain ya. Kak, Ayo, Ustazah. Kak, saya. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah izin bertanya. Saya Ustazah. Oke, siapa dulu? Coba sebentar. Tadi saya mention SDN Genewatu 4 Ngoro. Apakah jadi bertanya? Kalau tidak akan saya lempar ke yang lain. Saya semifinal itu pakai baju apa ya? Baju seragam sekolah apa? Baju apa? Oke, pertanyaannya, jadi nanti kalau misalnya sudah semifinal dan kalian mendapatkan kesempatan ke SMP Sains, tentunya karena kita sekolah formal ya Dek ya, memakai seragam sekolah ya. Terserah deh, pakai merah putih boleh, pakai batik juga boleh. Yang penting rapi, tidak boleh pakai levis celana jeans. Sudah ya, jelas ya? Terima kasih. Saya Kak. Saya Ustazah. Saya Ustazah. Dia monggo dari Oppo. Ini nggak ada namanya Oppo. Saya dari Jombang, Jawa Timur. Nama saya M. Habibur Rahman. Bertanya, di situ kalau HP-nya lowbat itu gimana? Disediain cas apa? Oke, Adek, Habibur Rahman dari Jombang ya, Nak. Karena sampean untuk penyisian ini menggunakan device sendiri, jadi pastikan sebelum ujian baterainya full charge. Full charger ya, sebelum digunakan ujian jangan sampai lowbat. Nanti kalau lowbat mati, waduh bermasalah. Nah, kalau misalnya keluar dapat poin loh ya. Gitu. Ya. Saya Kak. Oke, mau tanya. Ya, monggo. Ilmi Rizky, silahkan. Ustazah. Ya. Dikasih itu berapa menit ya? Mohon diulang kembali. 23 aku. Ada yang ditanya. Oke, Nafa Arabella, silahkan. Saya Ustazah mau tanya. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, kerjakan soal lokal mandi bagaimana? Seperti tadi kan. Gini ya, terkait izin ke kamar mandi, ini kan waktu pekerjaannya sekitar 90 menit ya. Ya, sekitar 90 menit. Jadi diharapkan kalau menurut kami ya, saran kami adalah sebelum on doing the task,
persiapkan ke kamar mandinya terlebih dahulu, kemudian minumnya ada, pastikan gitu. Kalau memang benar-benar emergency, boleh nanti raise hand dan bilang ke pengawas. Tapi harapan kami selama 90 menit itu fokus ke ujian aja dulu. Ya, Itu ya. terima kasih. Saya Oke, satu kali lagi ya karena sudah banyak yang bertanya. saya, Siapa yang Zaki. Kak. Ayo Zira nanti kita biar bisa simulasi. Ayo kok. Saya. Terakhir ya, yuk. Izin bertanya, Ustazah. Oke, monggo, Ibu, monggo. Saya Nur Khalifah, orang tua dari Ananda Restu. Mau bertanya, Ustazah, untuk ujiannya besok itu dimulai jam berapa? Terus kemudian tadi pas disampaikan oleh Ustadz yang masalah juknis sama juklaknya, itu tadi kan sempat disampaikan nanti ada potongan 1 menit, itu apa ya Ustazah? Soalnya tadi itu sempat saya kelempar dari Zoom gitu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton juknis boy. Ada izin bertanya. Saya save dulu pertanyaan dari Ibu Restu ya, yang terkait juknis tadi. Iya, nanti Ustazah. akan kami sampaikan setelah ini sambil Ada izin bertanya. Assalamualaikum, Ustazah izin bertanya, masih bisa nggak lagi? Ada. Oke, Ibu Resti silakan, monggo. Baik, terima kasih. Tadi anak-anak antusias sekali, saya mau masuk tanya ini bingung ya, Bu. Oke, betul. Saya saudara Resti dari Samen Upari, pendamping anak-anak. Ini kan kebetulan kemarin saya hanya dapat 1 email saja untuk, nah itu link masuknya itu per anak sama atau beda nggih untuk linknya? Karena kan kami mendaftarkan pakai email sekolah dan kemarin hanya dapat 1 email untuk 1 anak saja. Nah kalau memang sama nanti kita bisa kopikan linknya untuk device-nya anak-anak yang ikut karena kebetulan ada beberapa anak yang mengerjakan. Baik, terima kasih, pertanyaan saya seperti itu. Oke, langsung kami jawab ya Ibu. Jadi terkait dengan link ujiannya, link simulasi hari ini adalah semuanya sama. Yang membedakan adalah username dan juga password. Jadi untuk masuk simulasi semuanya sama. Yang membedakan hanyalah saat memasukkan username dan juga password. Mohon diperhatikan bisa di-mute semuanya karena setelah ini akan saya tutup dan juga kita akan memulai simulasi. Sudah siang banget nih, Dek. Ayo ya. Sudah bisa di-mute semuanya. Satu lagi Ustazah, boleh Bisa tanya sebentar. Satu lagi Ustazah. Tidak mau dipegang. Nanti bisa bertanya di WA ya. Nanti bisa bertanya via WA. WA grup tentunya. Oke. Sampun ya, silahkan di-mute semuanya. Saya minta tolong kepada seluruh peserta di-mute semuanya. Di-mute semuanya. Terima kasih sudah memute semuanya. Saya akan ulangi kembali, besok adalah pelaksanaan penyisihan All Sains 2025 SMP Sains Tebuireng yang akan dimulai pukul 9.45 sampai dengan 11.15. Terkait juknis dan lain sebagainya nanti boleh dicek kembali di grup dicek kembali juknisnya di grup. Oke, sudah jelas ya.
Dan oke, ada penentuan hasil babak penyisihan itu berdasarkan total nilai. Total nilai supaya tidak ada yang tanya-tanya lagi ya. Yang diambil hanyalah 1 sampai 70 peserta. Jadi jika ada nilai yang sama, maka diambil waktu yang tercepat. Tapi jika masih sama, kita akan diambil jawaban yang benar yang terbanyak. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Ada beberapa. Oke, bisa di-mute, tolong bisa di-mute ya nak ya, sebentar aja. Ada sedikit yang saya sampaikan terkait sanksi dan juga pelanggaran. Jika layar mati atau keluar aplikasi, masih ada yang rame, oh my God. Tolong ya, sebentar, ini mau saya tutup. Jika layar mati, keluar aplikasi, ataupun kamera terblokir dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka akan ada kayak kameranya itu stagnan selama 1 menit, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu sanksinya ya. Oke. Dan jika melanggar lebih dari Halo. Oh my God, can you make it silent? Jika melanggar lebih dari 3 kali akan didiskualifikasi. Dan jika melanggar tata tertib perlombaan juga akan didiskualifikasi. Sekali lagi, dilarang keluar dari layar. Dilarang membuka aplikasi yang lain. Kalau misalnya ketahuan, maka akan tidak bisa mengerjakan soal selama 1 menit. Kalau sudah 3 kali dilakukan, maka akan diblokir. Gitu ya. Sudah jelas? Nanti kalau belum jelas, dilihat kembali juknisnya. Sangat antusias sekali TM hari ini, pertanyaannya sangat wow dan saya rasa persiapan dari peserta ini sudah matang. Sampai jumpa lagi besok saat pelaksanaan penyisihan dan setelah ini silahkan dipersiapkan untuk uji cobanya. Akhirul kalam, sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sudah. Waalaikumsalam. Aku jadi ke Kediri. Boy, boleh keluar kagak? Kamu dari mana? Woi, siapa main Roblox? Di sini kok. Roblox ini. Join, Bapak. Malam main Roblox tahu aja, Pe. Tadi kita balik ya. Nanti. Mereka ini. Udah boleh keluar nih, Udah aku Roblox 1000. Keluar nih, boy. Ustazah, ini sudah selesai ya, sudah boleh keluar. Ustazah, ini udah boleh keluar belum? Gimana, Pak? Ini kita Kok ada aneh? lagi lah. Besok. Sini sekarang.